Ini jujur ya, tanpa settingan ya. Dan alhamdulillah sama asesor diapresiasi. Ini yang akan meningkatkan penilaian. Sudah survei ke beberapa vendor, akhirnya kita jatuh hati dengan Suteki gitu ya. Hai, selamat datang di podcast Sudut Sivitas bersama saya Anggini. Hari ini saya ada di Universitas Sehati Indonesia dengan Bapak Firdaus. Mungkin Bapak Firdaus boleh memperkenalkan diri untuk dapat berkenalan ke teman-teman di Sudut Sivitas. Silakan Pak. Saya Firdaus Abdul Aziz sebagai Kepala Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan di Universitas Sehati Indonesia, USINDO. Baik Pak Firdaus, terima kasih sebelumnya. Di hari ini kita sama-sama akan sharing bersama Pak Firdaus sebagai Kepala Biro Akademik ya di Universitas Sehati Indonesia untuk bisa menggali lebih dalam bagaimana tantangan dan proses akademik di Universitas Sehati Indonesia. Nah mungkin Pak Firdaus untuk di sesi sharing ini ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan. Pertama ini terkait mengenai apa sih tantangan utama saat Pak Firdaus belum menggunakan sistem atau bagaimana proses akademik di USINDO sendiri sebelum menggunakan sistem itu seperti apa? Boleh diceritakan silakan. Sebelum menggunakan Suteki barangkali ya tepatnya ya, tentu kita masih menggunakan manual ini, administrasi secara manual. Kita mungkin kalau tepatnya 2 bulan sebelum perkuliahan itu kita harus sudah menyiapkan administrasi, absensi gitu ya, data-data dosen, ya harus prepare-nya jauh-jauh hari. Belum lagi ketika sebelum menjelang tahun ajaran baru, nilai dan segala macamnya harus direkap, KHS dan segala macamnya banyak seabrang, karena yang bisa dibilang motornya itu ya di bagian akademik, motornya kampus itu ya di bagian akademik. Ketika lumpuh akademik ya susah gitu. Nah ya dengan adanya Suteki ya alhamdulillah sekarang lebih bernapas lega gitu. Nah mungkin Pak itu tantangannya gitu ya di awal-awal. Nah apa sih yang ngebuat Pak Firdaus sendiri tuh memutuskan untuk bisa menggunakan sistem atasi akad 4.0 dari Suteki ini? Ini jujur ya, tanpa settingan ya. Jadi sebenarnya animo kampus yang memakai LMS, si akad gitu, itu lebih akuntabel ya, lebih punya wibawanya gitulah kampusnya ya. Nah, kebetulan kita mau akreditasi nih ceritanya, beralih ke sistem digital, ke LMS dan Suteki itu karena dikejar waktu mau akreditasi. Kita sebelumnya kalau mau akreditasi itu berkas itu setumpuk gitu. Ya Anda kebayang juga berapa budget yang harus dikeluarkan. Tapi ketika beralih dengan Suteki, ya kita tinggal hanya menyodorkan laptop saja. Dan alhamdulillah sama asesor diapresiasi. Ini yang akan meningkatkan penilaian ya. Nilainya menjadi plus gitu. Kalau kurang ya ditambahkan dengan nilai ini. Jadi Suteki ini LMS dan Suteki ini ketika akreditasi tentu akan ada nilai plus. Jadi pertanyaan-pertanyaannya juga yang mudah dijawab, tinggal dilihat saja kan ini. Administrasi ada di situ. RPS-nya mana? Ini RPS-nya. Nilainya mana? Ini ada semuanya. Mahasiswanya mana? Bagaimana kehadiran mahasiswanya? Sudah ada semuanya. Semuanya terekap di sana. Itulah yang mungkin memudahkan bagi kita. Itulah yang mungkin disebut bahwa yang memakai sistem digital dalam di LMS ataupun Suteki ya mendapatkan keuntungan besar. Sudah survei ke beberapa vendor, akhirnya kita jatuh hati dengan Suteki gitu ya. Oke Pak, mungkin sudah jatuh hati dengan Suteki. Nah, setelah menggunakan sistem kan pasti ada tantangannya ya Pak. Ketika dari manual lalu berubah ke sistem. Nah, tantangan apa yang Bapak dapatkan gitu ya dari tim di kampus dan dari bagian akademik di kampus dalam menggunakan sistem si akad 4.0 ini? Ini tantangan dan juga mungkin pembelajaran bagi kampus-kampus yang ingin bergabung dengan Suteki ya. Tantangannya ya tentu di awal-awal banyak penyesuaian dan banyak yang meraba-raba ya. Ya alhamdulillahnya tim Sutekinya support ya, ketika ditelepon jam berapapun itu nyambung gitu ya, dan membalas akhirnya ya bisa berjalan dengan lancar ya, walaupun ya tentu tidak mungkin di awal-awal itu lancar 100%. Tentu ada penyesuaian. Tapi ketika sudah tune in dan sudah masuk ya alhamdulillah banyak benefit yang kita rasakan dan kita dapatkan itu. Alhamdulillah ya Pak. Jadi emang pasti proses adaptasi itu perlu ya Pak dalam proses sistem manual ke sistem digitalisasi itu, tapi proses adaptasi itu perlu. Yang penting dari tim juga komunikatif ya Pak, dari tim USINDO dan dari kaminya tentu harus bisa mensupport juga. Nah mungkin Pak dari kita sudah kurang lebih 2 tahun USINDO dengan Suteki bekerja sama, dari si akad 4.0 ini yang dirasakan sekali oleh Pak Firdaus dalam perubahan atau proses akademik yang dirasakan sekali apa? Ya tentu saja dari sisi waktu ini lebih sangat menghemat ya.
Anda bayangkan ketika sebelumnya pakai paper ya, serba paper, ujian UTS pakai paper, administrasi absensi pakai paper, itu tidak mungkin 1 bulan. Persiapannya itu nggak mungkin. Itu pasti 2 bulan, 3 bulan sebelumnya harus sudah dirancang, harus dikonfirmasikan dengan para kaprodinya tentang absensi dan segala macamnya. Kan kita sampai jam 9, jam 10 masih di kampus ini. Kalau sekarang alhamdulillah dengan LMS dan Suteki ini bisa dikerjakan di rumah. Sangat memangkas, mungkin hanya sebulan juga enggak ya, mempersiapkan untuk 7 prodi, sistem pembelajaran, KRS dan segala macamnya sudah terintegrasi, sudah beres lah, sudah tuntas, mungkin ya sebulanan gitu mempersiapkan. Itu segi yang dirasakan oleh bidang akademik atau tim dari Usindo ya. Nah mungkin untuk pelayanan ke mahasiswa sendiri nih Pak, apakah dengan adanya sistem ini dapat memberikan pelayanan akademik yang lebih baik dari sebelumnya dengan adanya sistem ke mahasiswa? Ya tentu saja bagi mahasiswa mereka lebih karena punya akun LMS-nya itu yang bisa digunakan 24 jam cek paribasana gitu ya, mau jam berapapun dia, lupa nih mau buka materi ini, tinggal lihat itu LMS gitu. Terus juga jejak rekam mahasiswa juga terekam, saya nih mata kuliah ini kurang, misalkan nilainya kurang gitu. Mahasiswa juga tidak perlu lagi kontak-kontak dengan kita, tinggal ini. Terus ada fitur tentang forum tanya jawab gitu ya, itu bisa 24 jam gitu ya, seolah-olah dosen membersamai mahasiswa ya sepanjang waktu gitu ya. Itu bisa digunakan sehingga dari sisi mahasiswa ada kepuasan dan materi-materinya juga tersimpan secara rapi gitu ya. Itu yang barangkali mahasiswa bisa dirasakan gitu ya. Nah mungkin Pak untuk kampus nih, kampus-kampus atau teman-teman di luar sana yang masih menggunakan sistem manual dan belum proses digitalisasi, mungkin dari Pak Firdaus boleh disampaikan rekan-rekan di luar sana yang masih pengerjaannya manual? Ya saya tidak bisa berbicara ke orang lain ya. Yang jelas saya sekarang merasa untung dari sisi waktu gitu ya. Yang tadinya harus 2 bulan jadi sebulan gitu ya. Terus mungkin juga dari bagian sisi keuangan, untung dari sisi keuangan. Biasanya untuk panitia ujian itu untuk ATK saja sekitar 12 juta ya, paper kertas sama printer ya, gitu ya, karena printer kadang ada yang macet dan segala macamnya kan gitu. Itu kan keuntungan ya, logika terbaliknya untung ya rugi gitu. Jadi rugilah kalau misalkan tidak memakai di dunia digital sekarang serba teknologi, kalau kita tidak memanfaatkan itu tentu kita akan mendapatkan kerugian. Tapi ketika kita beralih ke sistem digital LMS, SIAKAD, dalam hal ini Suteki, ya kita dapat keuntungan yang besar itu. Segera beralih ke Suteki. Ya, terima kasih Pak. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya mengenai kedepannya nih Pak, proses akademik apalagi yang ingin semakin dimaksimalkan di SIAKAD 4.0? Ya, seperti yang sebelumnya kita diskusikan ya, sekarang itu dosen-dosen sedang mencari informasi bagaimana penerapan sistem OBE ya. Di Suteki sudah ada, ini tinggal mudah-mudahan kita bisa memanfaatkannya secara maksimal ya, bisa memaksimalkan OBE dan mudah-mudahan seluruh mata kuliah gitu bisa terintegrasi dengan sistem OBE itu, harapan kita itu. Baik, rekan-rekan semua, kita juga dapat mengetahui ya bahwa dengan menggunakan sistem digitalisasi termasuk SIAKAD 4.0 dan juga LMS ini dapat membantu sekali untuk proses akreditasi kampus mendapatkan poin yang lebih baik dan lebih baik. Terima kasih teman-teman, sampai berjumpa di cerita kita selanjutnya.